Halo, salam jumpa lagi semua tech people. Ketemu lagi kita ya dengan Sapiens Teknologi Indonesia di acara podcast namanya Creating Talk. Ketemu lagi dengan saya Jati Wicaksono dan tamu kita nih, Bro Wahyu Eko Putro, Cyber Security Expert di Sapiens Teknologi Indonesia. Selamat datang, Bro Wahyu. Terima kasih, Thank Pak you Jati. ya, sudah datang ya. Oke, topik kali ini sebetulnya mau diskusi lagi mengenai cybersecurity di perusahaan, gitu ya. Nah, karena apa? Sapiens itu adalah partner dari SANS. Ya, teman-teman ya, kita adalah partner dari SANS Institute. SANS Institute itu sebuah institusi cybersecurity, khusus cybersecurity, dia nggak berbisnis yang lain di bidang training dan research-nya. Usianya 34 tahun, di Magic Quadrant Gartner juga, bukan hanya punya pelatihan untuk karyawan, tapi juga dia ada punya sampai S1, S2 level, nanti kita terangin lagi berikutnya. Nah, sehubungan dengan isu-isu security ya, malware, virus, ransomware di perusahaan, kalau teman-teman mau lihat itunya ya, Bro Wahyu ya, lanskap keamanan siber itu saya pernah baca dan nonton juga di YouTube, nanti dicek aja dari BSSN ya, itu bagus banget lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2022. Jadi 2022 dirangkum semua. Nah, mungkin yang nonton ini tentunya mungkin berkecimpung di dunia bisnis juga yang khawatir bahwa cyber threats akan mengancam operations bisnisnya, mesti baca itu dan kemudian kita discuss deh pengamanannya gimana. Nih kita di sini discuss gimana cara ngamaninnya gitu ya. Oke, Bro Wahyu, setahu saya salah satu celah yang paling rentan adalah manusia, betul ya? The weakest link dari security ya. Mungkin bisa diceritain nggak sebetulnya gimana sih cyber threats atau risiko-risiko cyber yang kira-kira seorang karyawan mungkin hadapin tuh gimana? Ya, nah tadi kan Pak Jati sempat nyinggung ya lanskap keamanan cyber tahun 2022 dari BSSN. Nah, mungkin kita coba berangkat dari situ nih Pak. Kalau kita lihat report dari BSSN, mereka merangkum beberapa anomali, kita ambil top 5-nya aja, dari situ semua traffic anomali itu terkait sama serangan malware kan, malware. Dan 1, 2, 3, 4, 5 malware semua. Cuman di situ juga BSSN kasih info bahwa 1, 2, 4, 5 malware yang dimaksud itu mereka jelaskan bahwa pintu masuknya adalah lewat karyawan, lewat manusia. Itu. Contoh yang paling heboh adalah Lockbit sendiri, itu juga masuknya bisa lewat phishing. Kalau ngomongin resiko ancaman, apa aja sih? Semuanya ancaman. Cuman yang perlu kita garis bawahi, yang perlu dipahamin oleh baik itu dari sisi perusahaan, organisasi ataupun karyawan itu sendiri adalah pintu masuknya ini nih gitu. Ternyata benar-benar manusia ya. Iya. Karena bisa juga bukan manusia kan, bisa juga dia lewat jaringan langsung menyusup ya ke server. Tapi tipuan ke manusianya itu paling khawatirkan ya, paling rentan ya. Iya. Berdasarkan statistik juga seperti itu sih Pak. Karena ya tahu sendiri kan, contoh phishing itu favorit dari para pelaku kejahatan cyber ya, yang paling udah murah, mudah, apalagi gitu, dan kemungkinan sukses faktornya besar banget gitu. So phishing ya, social engineering contohnya seperti itu. Ya, setahu saya itu adalah the oldest method tapi yet still the most effective gitu. Iya. Phishing tuh sebenarnya dari kata mancing ya, phishing ya, tapi pakai PH. Nanti ada lagi phishing ya pakai V depannya, itu voice tipuan voice, V-nya voice. Ada lagi smishing ya, smishing itu lewat SMS, tapi SMS udah jarang. Jadi lewat WA. Ketipu lewat APK ya. APK. Nyentuh lagi. Juga itu. Nah, ngomongin APK tadi, itu tadi karyawan yang akhirnya karyawannya salah klik, yang jadi korban bisnisnya. Iya. Tapi bagi karyawan itu sendiri, jadi korban nggak dia? Mungkin personal datanya juga keambil dan segala macam. Gimana, Bro? Iya, kita analogikan aja lah ya. Sekarang ada dua kalau ngomongin ojek online ada dua yang terbesar gitu kan. Nah, ada yang pakai hijau satunya hijau lagi, ada baru lagi sebenarnya. Sekarang gini, mungkin salah satu oknum driver atau mungkin itu melakukan suatu kesalahan lah, apapun itulah ya. Nah, sedikit banyak memang perusahaan itu terdampak nggak? Iya, terdampak. Wah, saya nggak mau pakai si itu lagi deh, perusahaan itu lagi, karena layanannya kurang oke lah gitu. Nah, sisi perusahaan terdampak. Sekarang bagaimana impact dari si orang tersebut? Ada dampak nggak? Ada, karena si perusahaan tersebut juga punya sistem untuk menilai kalian tersebut kan. Intinya apa? Ya reputasi lah. Kalau bisa dibilang kalau ojek online itu ada bintang.
Saya kasih bintang bintang 5 dong, kasih bintang 5. Banyak yang minta seperti itu kan. Kalau orang yang udah kesal atau Di mungkin rating. lain bintang 1, orang pasti marah-marah tuh ojek online-nya. Sebenarnya yang kita pahamin di sini kadang banyak ya karyawan atau mungkin kita yang nggak paham, saya ini apa sih? Saya cuma karyawan biasa gitu loh. Saya bukan manajer, saya bukan bagian dari divisi finance. Saya cuma karyawan biasa, saya punya email, akun-akun nggak punya akses apa-apa, cuman itulah mereka kesalahan utamanya berpikir seperti itu. Cuman kalau di dunia teman-teman pentester atau ethical hacker pasti paham dengan namanya privilege escalation ya. Ketika karyawan informasi apapun yang karyawan itu bisa diambil yang berharga, sensitif atau bahkan sampai kredensialnya, walaupun itu nggak punya privilege yang tinggi gitu, tinggal tunggu aja. Itu waktu berguna aja. juga ya? Iya, Berguna. sangat berguna. Paling tinggal tunggu waktu aja gitu. Itu tinggal kita. Waduh, makin serem. Itu kalau itu namanya PII, itu Personal Identifiable sekarang Information. saya kasih ini juga gambaran aja. Coba kita ini di perangkat smartphone kita nih. Saya yakin semua nih ya, kita nggak yang sebagai karyawan ya, saya yakin pasti membawa informasi perusahaan di kantong kita masing-masing kan. Ini kantor kita di sini nih. Iya, kantor kita di sini. Kantor kita di Makanya, sini. Kalau karyawan itu nggak paham bahwa mereka itu bawa data-data kantor itu bahaya banget. Apalagi dia diinstal pakai smartphone pribadi ya, nggak ada proteksi gitu. Jadi pemahaman itu yang penting ya. Kadang-kadang kita ya bekerja biasa bekerja cybersecurity, tapi pemahaman yang lebih fundamental terhadap gue sadar nggak sih ini kantor nih gue bawa-bawa nih. Yang tadinya rahasia kantor tertinggal di kantor, sekarang sebetulnya rahasia kantor saya bawa-bawa. Jadi in case itu terjadi berhasil terakses, ya udah ya data-data kantor pun terbawa kira-kira gitu. Wah, serem-serem. Berarti ini kalau ngomongin ransomware, gimana nih? Kita langsung ngomong, jadi bagaimana nih mencegahnya nih? Terutama yang berhubungan dengan bisnis nih, misalnya ransomware nih. Kalau ransomware itu kita mau nahannya gimana nih? Kalau ngomongin ransomware ya, mungkin kita sedikit membahas sejarahnya lah ya Pak ya. Ransomware itu sebenarnya udah lama juga kan. Ya kalau ada next generation firewall, ini juga ada next generation ransomware. Nah, itu dari sisi teknologi sebenarnya sama cara penyebarannya, terus cara ini sama, cuman dia menambahkan kayak fitur-fitur segala macam ya. Terus yang sekarang bisa dibilang next generation atau ransomware yang dia smart banget ya, pakai AI lagi itunya. Ya, kita ingat dulu awal-awal ya yang lagi rame perusahaan Indonesia kena ransomware, itu kan mereka hanya mengenkripsi aja. Tapi tanpa mengekspiltrasi ya, ngirim datanya itu diupload ke dark web. Kalau sekarang kan kayaknya udah satu ancamannya paket. gitu, satu paket. Enkripsi juga iya. Jadi ya bro ya, kalau dulu zaman gue belajar komputer terus mengenal virus ya, even virus yang generasi pertama, saya mikir gitu, gunanya virus itu apa gitu? Dia cuman ngacak-ngacak layar, emang ngerusakin. Waktu itu saya masih pakai disket tuh, kalau tahu disket tuh dirusak sama dia. Cuman apa gunanya? Dia juga nggak bisa munculin wajahnya untuk minta duit, nggak bisa. Tapi ternyata itu berkembang sampai sekarang, oh ternyata itu gunanya. Sekarang bisa jelas untuk cari duit. Sekarang udah jelas. Jadi yang kita khawatir, mungkin sebelum dilanjutkan, yang saya ngeri adalah ransomware itu kan ada ransomware hacker gengnya ya. Gengnya itu berarti tempat hacker-hacker dunia yang paling jago bersatu, nyari duitnya juga banyak sehingga jadi bisnis gitu ya. Benar. Sehingga nih pertahanan nih, kita kan nih tentaranya nih. Tentara-tentara baik ada kalau di nasional ada BSSN tuh. BSSN tuh CSIRT tuh harusnya Computer Security Incident Response Team. Itu tingkat nasional. TNI tapi bukan angkatan udara darat atau laut, tapi angkatan dunia cyber ya. Itu harus ada. Di kantor ya lo lah ya sebagai cyber security dan timnya gitu. Jadi ternyata itu ngerinya si ransomware. Gimana lanjutin lagi ya. Jadi setelah sejarahnya bahwa ransomware itu berhasil bisa dia paket ya. Iya. Gua encrypt, lu nggak bayar, gua sebar nih. Sebar. Itu orang yang ya ransom kan singkatannya apa sih di inilah ya punya harus ada uang tebusan ya. Pak Jati kan ngomong tentang bisnis. Iya, ya istilahnya udah kita sering dengar ransomware as a service kan. Jadi ransomware itu sudah dibisnisin. Dan yang ngerinya apa Pak? Bukan hanya sekedar ini, mereka punya bisa membuat afiliasi itu. Nah, sekarang ya kita berpikir buruk aja lah ya,
mungkin karyawan internal yang sakit hati Sakit atau hati, apapun. Nah, atau butuh uang, iya, seperti dia itu. berubah jadi kriminal, mindset kriminal, Iya, udah ada udah masuk tempatnya. insider attack itu. Itu udah kemungkinan suksesnya bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Saya rasa ya di dunia keamanan negara, ya yang saya tahu sih ransomware di dunia ini lawannya FBI ya. Lawannya bukan cyber security team tingkat company Iya, lagi. iya, iya. Ini BSSN pun harus bergabung lagi karena apa? Lawannya ya ini hacker dunia gitu, kriminal lah, kriminal dunia. Kalau pembajak kayak apa pilot Susi Air ditahan itu juga ransom ya, dia minta tebusan lah dengan macam-macam lah politik segala macam. Tapi itu fisik gitu, dia mesti mesti apa pesawatnya dijebak dulu, pesawatnya rusak, pilotnya ditahan. Tapi kalau digital, you can do it from anywhere. Waktunya juga 24 jam, harus saya bilang, wah ini serem deh. Berarti pertahanan mesti berlipat-lipat bro ya, ransomware. Yang ngeri sekarang Kurang kan ajar banget. orang kena ransomware tapi nggak nyadar sebenarnya dia udah kena ransomware. Tiba-tiba udah di ini aja. Kalau dulu kan muncul langsung layarnya. Sekarang udah itu yang paling ngeri sekarang. Oke, berarti sekarang sekali lagi kalau itu akhirnya kemungkinan besar tetap jalan masuk ke lewat manusia, gimana nih bro kira-kira supaya ancaman cyber di perusahaan ini akhirnya manusia-manusianya bisa Iya. dibuat aware gitu? Ya, ya, benar Pak. Yang seperti tadi saya mention ya, banyak dari kita itu tidak di karyawan suatu perusahaan itu banyak yang nggak paham. Mindset mereka masih saya itu apalah gitu. Akhirnya solusinya ya dalam membangun suatu security awareness. Mungkin pernah dengar ya Pak Gildas sering mengkampanyekan security awareness culture, bukan lagi membangun tapi culture nih, Indonesia harus dibangun culture-nya gitu. Tapi bangun dulu mindset-nya kan. Nah sekarang apa nih sebelum kita banyak dari kita itu apa ya? Saya beberapa tahun ini terlibat dalam terkait security awareness training, Pak. Tak satu tantangannya adalah apa? Kesibukan dan ketidakantusiasan para karyawan masalahnya. Karena mereka nggak paham, nggak paham. Langkah terbaik adalah buat bangun antusias mereka, buka mindset mereka. Nah itu caranya seperti apa? Macam-macam. Bisa dari materi apa dulu yang pertama kita assign ke mereka, sama kita lakukan assessment ke mereka supaya mereka tuh merasa benar-benar terlibat gitu. Oh iya ya gitu. Seperti itu. Oke, dan bentuknya ya tentu berupa apa pelatihan gitu ya, pelatihan di security awareness ya. Iya. Jadi supaya sadar bahwa kesadaran mengenai berkeamanan di perusahaan gitu ya. Iya. Oke, nah mungkin kalau kita masuk ke informasi bahwa Sapiens adalah authorized partner dari SANS Institute gitu ya, mungkin saya bisa kasih gambaran mungkin ke tech people semua bahwa SANS Institute, website-nya tuh sans.org ya, sans.org, itu didirikan sejak tahun 89. Jadi umurnya kita buat podcast ini sih udah 34 tahun. Jadi udah kayak orang, kalau orang sudah dewasa banget ya. Dia adalah penyedia cyber security training yang online yang seperti Bro Wahyu tadi sebutkan, materi-materinya harusnya sudah sangat mature ya dari sisi baik konten maupun cara deliverynya. Dan yang gua tahu tuh yuk si SANS itu dia itu jadi training yang lo bilang tadi tuh namanya tuh SANS Security Awareness ya, SSA ya kalau disingkat ya. SANS Security Awareness Training. Untuk karyawan sifatnya online, nanti metode kayak gimana nanti saya tanya lagi ke Bro Wahyu. Tapi yang saya pahamin SANS itu produknya tuh kayak piramid gitu ya. Jadi SANS Security Awareness tuh paling bawah lah, paling dasar, paling basic untuk seluruh karyawan, disadarkan lagi, lo jangan ngeklik sembarangan, phishing tuh kayak begini, disimulasiin segala macam tuh SSA. Tapi di layer berikutnya dia mengeluarkan sertifikasi yang namanya GIAC ya, GIAC, Global Information Assurance Certification. Itu mungkin ada yang setara sama CISEP gitu ya, CISEP itu GSEC namanya, GIAC, Security Essential dan seterusnya. Dia ada sekitar 60 sertifikasi. Jadi kalau dilihat ini ada security awareness, ada juga certification untuk cyber security, ada certified pen tester, certified cloud, certified macam-macam di sini. Atasnya lagi ada lagi itu ya, Bro ya, S1 dan S2-nya gitu. Dia namanya SANS Education Technology. Jadi SANS Education itu kayak university-nya tapi online lah gitu ya.
S1 S2 nih di bidang cyber security. Artinya kalau gue bilang, wah ini sebuah rangkaian yang mungkin pesaingnya even di Gartner nanti ada merek-merek lain kalau Tech People lihat ya beda karena dia punya sebuah ekosistem ya menurut gua. Belum lagi nanti ada statistik bahwa pengajar-pengajarnya yang minimum harus 16 tahun pengalaman baru bisa masuk sebagai instruktur. Bro Wahyu, jadi kalau bisa diceritain, saya tahu lu udah implement atau roll out ini di depan ribuan users ya. Di grup kita sendiri aja ada banyak berbagai macam perusahaan, terus keluar juga kita ada ke BUMN, ada juga ke lembaga, ada juga ke private companies lainnya. Itu kayak gimana ya bro ininya? Metode atau apa metode delivery atau kontennya bisa diceritain nggak seperti apa? Iya, mungkin dari terkait SANS dulu ya Pak. SANS kan sebuah institut ya, jadi saya cuma ingin menambahkan bahwa SANS itu dulunya awalnya adalah sebuah, selain dia badan pendidikan yang bisa bekerja sama dengan institusi lain, dia sebuah institusi untuk research ya. Research. Nah, dari situ saja dalam menyusun materi yang saya rasakan sendiri, materi-materi disusun itu nggak main-main gitu. Dan pengelompokannya juga terstruktur gitu Pak. Contoh yang menarik adalah ada rekomendasi dari SANS, semacam kurikulum lah begitu, dari topik-topik yang yang bisa di-deliver ke seluruh karyawan. Itu ya selain phishing simulation, ransomware dan segala macam, ada satu topik yang tadi saya sempat mention, gimana cara membangun kesadaran keamanan bahwa Anda itu terlibat untuk keamanan perusahaan, organisasi, bahkan negara, keluarga pun Anda itu terlibat, Anda itu terlibat gitu. Nah, itu disampaikan di awal-awal. Jadi kita harus tahu siapa yang mengoperate itu, kita harus tahu, kita harus mengakses dulu pesertanya gimana, level awareness seberapa. Nah, seperti itu. Jadi saran sanksi seperti itu. Kita harus akses dulu mereka, kemudian apa yang kita deliver ke mereka. Jadi dan materi-materinya juga yang disediakan SANS juga sangat banyak sekali. Itu bisa di custom sesuai dengan hasil assessment gitu ya? Benar. Seperti itu bisa di custom. Delivery-nya tuh full online ya? Full online. Biasanya sih oleh Sapiens di paket gitu ya. Jadi mungkin ada coachingnya, ada kliniknya, ada semacam pertemuan untuk juga membahas apa yang belum jelas gitu ya. Tapi sebetulnya platform ini adalah online gitu ya? Iya. Jadi memang kalau mungkin 10 tahun lalu ketika kita membangun security awareness itu ya webinar, workshop dan segala macam. Nah, ya itu banyak halangannya ya Pak, kita tahu ya mungkin kesibukan karyawan. Nah, SANS salah satunya hadir di sini untuk menjembatani supaya menengahi biar training bisa tetap dilakukan di sela-sela kesibukan gitu. Dan dimanapun, kapanpun, seperti itu. Cuman again, Sapiens berkolaborasi dengan SANS di sini, Sapiens tetap kita webinar, interactive session tetap perlu dilakukan gitu, seperti itu. Jadi kita melengkapi apa yang SANS sudah sediakan sebenarnya. Berarti bisa di mana saja gitu ya karena online ya, mungkin di rumah untuk menyelesaikan, karena kan dikasih target biasanya. Kalau biasanya kita roll out tuh dikasih batas waktu gitu ya, biasanya oleh HR atau HC-nya. Karena ini kan menyangkut dengan kepentingan perusahaan yang kalau Anda tidak aware terhadap security, dan Anda diminta belajar terus, belajar yang nggak ada batasannya, nggak bisa. Lu harus dalam waktu 6 bulan harus udah menyelesaikan materi ini, misalnya kira-kira gitu ya. Jadi kasih batas waktu ya. Materinya kayak gimana tuh, Bro Wahyu? Mungkin delivery-nya dulu deh, apakah itu berupa video, terus ada quiz, ada apa aja tuh? Iya, nah ya ini yang menarik di sini. Jadi SANS itu juga menyediakan materi yang beragam ya Pak, metodenya, konsepnya juga beragam. Yang pertama kita pernah dengar ada Hostlet ya, ketika ya kayak seorang guru di depan layar gitu, menjelaskan apa ini dan apa itu, bagaimana cara menghadapi phishing. Nah, kemudian selain itu juga dibarengi dengan situasional interaktif. Jadi penerapan di dunia nyata itu seperti apa, kejadiannya contohnya seperti apa. Dan kemudian ada juga gamification-nya. Gamification, jadi nggak hanya mendengar aja, nggak ngelihat aja, tapi juga kita berperan gitu. Main game juga gitu ya. Game juga. Jadi supaya apa? Supaya ada interaksi di situ juga. Nggak ibaratnya ya bahasanya nggak bosan-bosan amat cuma dengerin kayak kuliah online gitu. Seperti itu sih, Pak. Dan dari sisi modul itu kayaknya beda ya. Soalnya ada juga yang untuk users biasa, ada yang untuk developers itu, IT developers, ada yang untuk IT admin yang saya dengar. Jadi untuk beberapa produk SANS Security Awareness ini ada untuk end user yang dimana lebih ke karyawan pada umumnya Pak, yang non technical.
kemudian ada ke leadership juga ada untuk manajemen, kemudian untuk IT admin dan IT developer kan juga perlu dibangun juga seperti awareness-nya. Gimana cara bikin mengimplementasikan secure coding seperti itu. Sampai ke industrial control system. Jadi ICS ya. ICS. Itu biasanya di pabrik gitu ya, di site dia ada komputernya kayak gitu tuh ICS tuh namanya kan itu untuk command center. Secara teknologi paling rentan tuh, Pak. Kalau itu kalau diserang itu bisa kebakaran tuh hilang tuh gitu ya. Iya. Jadi OT namanya, OT security, operation technology security. Menarik ya. Jadi kalau namanya ini Sun Security Awareness, jadi platform online untuk security awareness untuk karyawan, bayarnya per subscription kayaknya ya. Jadi per orang, per bulan, per tahun, Pak. Ya dia per tahun gitu ya. Per orang dia kontraknya per tahun seperti subscribe aja lah, seperti subscribe biasa. Dan akhirnya harusnya company tenang karena pokoknya saya sudah bayar training platformnya, nanti dalam jangka waktu sekian mudah-mudahan seluruh karyawan saya percayakan kepada Sans yang udah pengalaman 34 tahun. Untuk memberikan awareness melalui online training. Sapien bisa juga ngedampingin. Sapien tuh bantuin implementasi karena kan mesti di set LMS-nya ya, learning management system-nya, menentukan assessment-nya, menentukan modul-modulnya itu nanti konsultasinya dengan Sapien. Harganya menurut saya nggak sebanding dengan risiko reputasi yang seharusnya dijaga gitu oleh perusahaan. Dan mungkin saat ini itu udah menjadi aset strategis gitu bagi perusahaan. Coba kalau di audit pasti ditanyain. Udah trainingin belum gitu ya? Iya. Udah security aware belum si karyawan-karyawannya? Iya. Nanti People juga cek ya, Sans itu saking seriusnya dalam konteks Sun Security Awareness itu dia ada summitnya muter-muter keliling dunia tuh. Iya. Ada Sun Security Awareness Summit besok tuh di Las Vegas, sebelumnya ada di Texas, terus ada keliling dunia juga untuk Sun Security Awareness apa gitu. Di Australia, dia ke Jepang, ke Korea dan seterusnya. Jadi saya lihat, loh, ini bukan cuma buat materi aja, tapi dia juga berkumpul, ada summitnya di keliling dunia untuk membahas kira-kira yang terupdate seperti apa nih yang harus dimasukkan dalam materi. Oh, saya sebelum lupa, kita tuh siapapun yang menonton podcast ini, video ini, kalau kira-kira melihat ini menjadi sebuah aset perusahaan dan ingin dicoba dilihat ya, siapa tahu butuh ya, kita bisa ada testingnya ya. Yuk ya, kita mau kasih apa yuk kayak trial ya. Jadi boleh hubungin kita di sapiens.id, trial 1 account 1 minggu ya, kita kasih batas waktu lah ya. Pengen nyoba materinya kayak gimana sih, terus apa modul-modulnya apa aja, topik-topiknya kayak gitu. Kita sediakan trial account yang kita bisa nanti kita sediakan seminggu. Bahasa Indonesia itu kan si materinya ya? Iya, Sun sendiri juga menyediakan ada beberapa modul yang sudah disediakan subtitle bahasa. Oke, jadi jangan khawatir dengan ininya, dengan kontennya, ini emang bisa untuk semua orang lah di Indonesia. Oke, kalau di spill dikit, jadi modulnya apa aja sih? Ngomongin bagaimana lu password tuh handlingnya gimana, wifi public jangan sembarangan. Iya, gitu ya. Semua aspek, Pak. Semua aspek. Phishing tuh hati-hati. Dan bahkan saya yang praktisi juga ya, kadang iya ya, saya baru bener ya, padahal lu udah belajar lama banget cybersecurity. Contoh ancaman di handphone itu apa aja gitu. Contoh bagaimana cara berinternet yang aman gitu. Kadang kan nggak nyangka gitu seperti itu. Terus bagaimana cara bermain sosial media yang aman gitu. Orang asal informasi, karena orang IT ya contohnya ya, kita upload informasi, saya pegang Cisco ini serinya ini gitu. Pengalaman saya di sini itu kan. Betul. Dan yang gue inget juga paket Sun Security Awareness Training ini pasti selalu satu bundle sama phishing simulation ya. Oh iya, bisa dipandang. Jadi nanti phishing simulation itu adalah tools untuk terus melatih karyawan kita melihat email-email yang sebetulnya tipuan, namanya juga disimulasikan phishing-nya. Sehingga kalau dia ternyata masih kena juga, ya kita briefing lagi ya, kita trainingin lagi. Habis itu coba lagi dengan tools phishing simulation tersebut. Iya, phishing simulation adalah cara yang paling mudah, cara teknis untuk mengakses dan sekaligus mengevaluasi gitu. Iya. Itu seru tuh ya, kalau kita ketemu ada yang masih ngeklik juga padahal emailnya tipuan. Iya. Ya itu diomel-omelin lah ya, habis itu mungkin dikasih surat peringatan dan seterusnya. Oke, good. Saya rasa secara umum kita udah mengcover semua dan informasinya. Ini sih walaupun perbincangan singkat, tapi gua rasa sih penting ya.
Karena eranya sekarang era kita diserang oleh satu gerombolan kriminal yang akan melakukan penyanderaan terhadap aset informasi Anda, dan bila jalan yang terbukanya lewat karyawan, ya karyawannya kita bentengin. Kira-kira gitu ya, dan Iya, toolsnya betul, silakan cek ke sans.org. Silahkan cek, mungkin kalau di search di Google tuh Sans Security Training Indonesia gitu, tuh nanti akan terhubung ke Sapiens. Kira-kira gitu. Ada tambahan lagi terakhir, closing? Ya tadi, jadi ancaman cyber itu banyak banget dan luas banget, dan yang bukan hanya dari BSSN, laporan dari studi dari luar juga menyatakan bahwa 70% ke atas, Pak, itu serangan yang sukses itu melibatkan sisi manusia. Jadi kita benar-benar harus berusaha berlari ibaratnya kayak gitu. Kalau yang belum pernah sama sekali melakukan awareness training kepada karyawannya, kayaknya segera dicoba. Segera. Karena software firewall-nya udah keren, karena Iya. software bisa canggih, hardware firewall udah keren. Iya. Human-nya ini nih. Itu Human-nya 70% gimana lah. dibuat firewall ya dengan training kira-kira gitu. Iya. seperti itu. Oke, thank you Bro Wahyu. Iya, Thank you banget infonya. Kita ketemu lagi di waktu mendatang, episode mendatang. Thank you, Thai people, sudah bersama Sapiens Teknologi Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan dicek lagi mengenai training untuk security awareness dari SANS. Thank you, terima kasih, sampai jumpa.